Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan bunda, apa kabar semua? Mudah-mudahan semua sehat ya. Nih sekarang bunda berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI dan tepatnya berada di ruangannya Ibu Neti Aher. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ini kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbincang sejenak dengan Bu Neti. Ya, beliau adalah salah seorang anggota Komisi 9 DPR RI dan nama lengkap beliau adalah Dr. Haja Neti Prasetyani MSI. Tapi kita biasanya lebih akrab dengan Neti Aher ya. Jadi kita Bunda akan manggil beliau dengan Bu Neti saja, lebih akrab. Nah, bincang kita pada kesempatan ini adalah seputar keluarga beliau ya. Ini seorang anggota DPR RI ya, dengan kesibukan yang luar biasa dan berhasil menangani banyak anak ya, ada 6 anak yang ya, 3 yang sudah berkeluarga dan 3 masih remaja. Ada satu fenomena yang sering kita lihat di masyarakat, di dalam keluarga ya, itu adanya kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak-anak ya. Orang tua lahir ya dengan istilah ya, mungkin dia masuk fase atau masa kolonial ya Bu ya. Betul. Ya generasi kolonial ya, generasi kolonial. Dan sementara anak-anak kita lahir dan bertumbuh di masa yang istilahnya sekarang adalah masa milenial, generasi milenial. Nah, untuk menjembatani komunikasi antara kolonial dengan milenial ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tidak banyak orang tua yang bisa menemukan titik temu ini ya. Kadang-kadang orang tua berada di zonanya sebagai generasi kolonial dan anak-anak dengan masa depannya di generasi milenialnya. Nah, ini yang luar biasa yang bisa kita gali dari Ibu Neti ya. Beliau membersamai 3 remaja ya, Masya Allah, dengan kesibukan yang luar biasa. Kita mau gali nih teman dan bunda, bagaimana pola komunikasi seperti apa yang beliau lakukan, yang beliau terapkan di ketiga remaja beliau. Nah, kita dengar, silahkan Bu Neti. Terima kasih. Saya manggilnya harus Bunda Rahmi ya. Saya juga menyampaikan terima kasih nih dikunjungi oleh Bunda Rahmi yang luar biasa, sangat concern pada persoalan keluarga. Dan hari ini isu keluarga adalah isu yang sangat strategis karena tidak ada satupun individu anggota masyarakat pada masa pandemi kecuali berkumpul berinteraksi dengan keluarga. Negara mengandalkan keluarga selama masa pandemi. Ada istilah working from home, belajar dari rumah, semuanya dilakukan bersama keluarga di rumah masing-masing. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang bagaimana potret keluarga kita, seringkali kita bermimpi dan bahkan terinspirasi dari lagu Keluarga Cemara ya, betul. Bahwa harta yang paling berharga, mutiara yang paling indah, puisi yang paling bermakna itu adalah keluarga. Nah, oleh karena itu, karena memang keluarga ini unik ya Bunda, setiap anak yang terlahir memiliki kecerdasan yang berbeda, kemudian juga minat bakat yang berbeda. Dan bahkan zaman dimana kita lahir sebagai orang tua maupun anak-anak kita, tentu ini juga pastinya memberikan satu tantangan ya kepada ayah bunda, kepada orang tua dalam membangun komunikasi yang dialogis tadi. Nah, kalau ditanya apa sih tips atau trik atau bahkan kiat kita membangun komunikasi, saya pikir kita pasti punya pemahaman yang sama ya. Tidak ada satu masalah kecil apalagi masalah besar pasti dimulai dari ketidaklancaran komunikasi ya. Ada harapan yang tersimpan dalam dada tapi orang yang kita ajak bicara tidak memahami. Nah, sama halnya dengan anak-anak remaja kita pada hari ini, karena memang mereka lahir pada zamannya, kita pun juga diasuh pada zaman yang berbeda. Pastinya ada dua perbedaan yang seringkali kita sebut sebagai generation gap ya, gap antar generasi ya. Nah, oleh karena itu saya tentu saja secara pribadi maupun berkolaborasi dengan Kang Aher
saya mencoba untuk membangun 3 prinsip ya dalam berkomunikasi dengan anak. 3 prinsip. Ya, Prinsip pertama, Bu. Yang pertama, tentu sebagai orang tua kita sesekali menggunakan gaya otoritatif, ya, menggunakan wewenang kita sebagai orang tua. Berarti tetap ada. Tetap ada, karena bagaimanapun anak dengan jam terbangnya, dengan umurnya, ada hal-hal yang dia belum identifikasi sebagai sebuah bahaya gitu, atau sesuatu yang bisa merugikan di masa yang akan datang. Nah, sehingga dengan pendekatan otoritatif tentu saja kita akan bisa memberikan penjelasan kepada anak atau bahkan melakukan pencegahan. Yang kedua, pendekatan demokratis. Jadi bukan sesekali memang anak diberikan ruang untuk memilih, ya, seperti bagaimana mereka memilih jurusan di sekolahnya, kemudian juga berbagai bentuk kursus, les, organisasi, begitu ya, atau pilihan yang paling sederhana sehari-hari memilih warna pakaian, ya. Nah, ini juga menjadi ruang demokratis ya buat anak-anak kita. Seringkali tanpa sadar kita memaksakan kehendak kita pada anak dan menutup ruang demokrasi tadi. Yang terakhir, yang kedua ya. Yang ketiga adalah pendekatan edukatif. Jadi pada saat kita melarang, pada saat kita mencegah, itu tidak boleh kita berhenti pada kalimat tidak, tanpa ada koma, tanpa ada penjelasan. Lampirannya seperti itu. Nah, biasanya orang tua agak enggan, Bunda, untuk memberikan penjelasan. Pokoknya nggak boleh, titik ya. Nah, pada saat itu anak juga bertanya kenapa nggak boleh, kan gitu. Nah, disitulah pentingnya membangun sebuah pola komunikasi dialogis, dua arah. Ya, jadi komunikasi ini harus dua arah, nggak bisa kita hanya menyampaikan pesan kita kepada anak dan kita harapkan anak mentah-mentah menerima apa yang kita sampaikan tanpa ada pendapat yang diberikan atau ada pandangan yang lain seperti itu. Ya, berarti dalam proses itulah terjadi proses edukasinya itu. Betul, ya. Nah, itu 3 prinsip ya, Bunda ya. Nah, berikutnya ketika kita sudah memiliki 3 prinsip tadi, yang juga penting untuk kita sediakan atau kita pahami adalah 3 prinsip tadi membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang. Jadi ketika menjelaskan kan kita nggak bisa terburu-buru gitu, pasti ada dialog ya. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah memilih bahwa komunikasi kita komunikasi dua arah, komunikasi kita komunikasi yang dialogis, maka penting bagi kita semua, terutama saya pribadi, menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Gitu. Jadi jangan hanya mau didengar, jangan hanya mau difahami gitu sebagai orang tua, Bunda. Tapi kita juga harus mendengar suara anak. Berarti konsep teori sebagai pendengar yang baik itu bukan hanya kepada teman-teman kita ya, Bu ya, tapi juga termasuk ke keluarga kita juga. Justru seringkali kita melupakan ya hak anak kita, hak yang sangat mendasar untuk didengarkan suaranya, untuk didengarkan pendapatnya. Dan boleh jadi pendapat anak itu akan menyentak kita, mengingatkan kita ada kewajiban kita sebagai orang tua belum kita penuhi. Nah, itu yang juga diperkuat dengan filosofi 2 telinga 1 mulut. Ya, berarti Tuhan memberikan kita 2 telinga itu untuk banyak mendengar. Gitu. Tapi kan kadang-kadang itu berlaku untuk di luar rumah, kayak teman gitu, teman kantor atau ya teman di organisasi. Kadang-kadang itu kita lupakan hak-hak penghuni rumah kita sendiri, ke anak-anak kita atau ke suami kita. Iya, jangan salah kalau kemudian anak kita mencari ya tempat di luar rumah, di luar orang tuanya, untuk menyampaikan isi hatinya, pendapatnya, keluh kesahnya. Karena apa? Karena jarang didengar, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Apalagi sebagai remaja ya, yang hari ini mendapat begitu banyak pengaruh ya, baik positif maupun negatif ya, di sekolahnya, di lingkungannya, dari teman-temannya, dari perubahan zaman yang hari ini mereka masuki. Dulu mungkin kita hanya melihat tayangan televisi hitam putih, sekarang bukan hanya berwarna tapi bisa berbayar, setiap saat sambil baring juga dia bisa sehingga berinteraksi sebagai seorang remaja pasti ada banyak ya nilai-nilai yang berkelebat dalam dirinya. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, saya khawatir kita akan kehilangan momentum untuk memitigasi
tumbuh kembang atau situasi apa yang sedang dialami oleh anak kita. Mungkin dia sedang menyukai lawan jenisnya, mungkin dia sedang bosan di sekolah, atau sedang terancam. Betul sekali. Nah, perasaan-perasaan inilah yang harus kita tangkap dan harus kita cari dengan banyak mendengar. Ya. Nah, seringkali kita salah ya memaknai perilaku anak. Jika pulang sekolah melempar tas, kita langsung memarahi. Padahal seharusnya dari sudut pandang yang lain kita perlu bertanya, ada masalah apa? Karena mungkin lagi bete, mau Betul didengar. sekali. Nah itu Bunda, jadi seringkali kita tidak mendengar perasaannya, tidak mendengar pendapatnya, tidak mendengar masalahnya. Tapi kita skip dulu sebelum ke kedua dan ketiga, dan seterusnya. Mau nanya ini Bu Neti. Nah ini kan ada dua hal yang biasanya urgent terjadi di antara anak-anak kita, yang agak apa ya namanya, agak kredit diskusinya. Pertama tentang sekolahnya, mau lanjut kemana, mau jadi apa, terus kemudian kedua jodoh. Ini gimana nih ngatasinya Bu Neti? Apa pernah nggak terjadi clash dengan anak karena dua hal ini? Kalau dibilang sampai clash artinya perselisihan enggak ya, tapi diskusi panjang gitu, mungkin setengah berdebat gitu, pernah ya. Utamanya Kang Aher biasanya, karena kalau Kang Aher dengan kesibukannya pastinya ingin segala sesuatu itu cepat gitu ya. Ini yang paling heboh ya, paling seru ini tentang jodoh atau tentang sekolah? Dua-duanya. Ternyata Karena emang dua hal ini ya. Iya, karena kalau sekolah ini kan kita punya paradigma konvensional ya. Dulu kita menganggap bahwa jurusan IPA lebih baik pada jurusan IPS, kan begitu ya. SMA lebih baik daripada SMK. Nah, ternyata itu semua dijungkir balikan oleh argumentasi anak saya gitu. Ketika Kang Aher minta, udah pilih IPA aja loh, kok IPA gitu. Sepanjang sejarah orang yang memiliki banyak pengikut, orang yang memiliki posisi strategis, bisa mengendalikan banyak orang adalah jurusan IPS, bukan IPA gitu. IPA itu mengerjakan hal-hal teknis gitu ya. Nah akhirnya akhirnya diterima ya. Begitu panjang tuh argumentasi itu, tapi ya sudahlah kalau begitu. Nah kalau gitu jurusan apa yang akan dipilih? Dan itu di luar dugaan kita, karena ternyata anak saya memilih jurusan politik gitu. Saya pikir waktu itu juga mau ngambil jurusan-jurusan seperti science atau ekonomi begitu ya, tapi anak saya memilih jurusan politik gitu. Sesuatu yang menurut ekspektasi seperti itu. Nah dia katakan bahwa politik ini prospeknya sangat besar seperti itu. Malah tidak terlalu melihat kesibukan kedua orang tuanya di dunia politik ya Bu ya. Kan ada beberapa anak juga tuh tidak mau ikut dunia politik, tidak mau ikut-ikutan. Ibu bapak saya sibuk ngurus politik, malah anaknya Bu Neti malah tertarik ya masuk politik. Justru anak saya yang bungsu itu memiliki sebuah pemikiran yang cukup komprehensif. Yang pertama, saya akan menguasai ilmu agama, karena agama itu akan memberikan dasar pijakan yang kuat bagi saya. Kemudian yang kedua, saya akan melanjutkan ke studi ekonomi, karena hari ini kita harus memajukan ekonomi masyarakat gitu ya. Mereka harus berdaya ya, ekonomi umat. Dan yang terakhir, saya harus masuk jurusan politik atau ilmu pemerintahan, karena seseorang bisa mengubah ya nasib banyak orang ketika dia memiliki kekuatan politik seperti itu. Jadi kita kaget-kaget gitu, oh luar biasa ini gitu. Nah ketika itu disampaikan dengan argumentatif, akhirnya kita nggak ada pilihan lain kecuali mendukung, mendoakan, membukakan jalan. Padahal proyeksi orang tuanya nggak ke sana ya? Ya, saya pikir akhirnya kompromi ya seperti itu. Nah hal seperti ini bukan hanya pada anak pertama, kedua, sampai anak yang bungsu juga seperti itu. Ya, pilihan-pilihan itu selalu kita diskusikan. Ya, nah
itulah yang menjadi tradisi keluarga ya. Sejak dulu kita selalu membuka ruang dialog. Ya, demokratik tadi ya, itu ya, yang ketiga tadi. Ya, jadi pilihan-pilihan itu kita buka ya, selama dia melakukan pilihan itu dengan sadar dan bertanggung jawab atas pilihannya, ya tentu sebagai orang tua kita tinggal mendukung. Ya, betul. Ya. Terus kemudian kalau soal perjodohan gimana Bu? Ya. Soal jodoh nih. Nah ini menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita tarik ke belakang, ya mungkin apa yang menjadi pengalaman kita nggak bisa sepenuhnya kita implementasikan ya, atau kita aplikasikan pada saat kita mengasuh anak-anak kita, mengantarkan mereka ke jenjang yang lebih jauh, yaitu berumah tangga. Dan itu pengalaman saya, 3 anak saya yang sudah berkeluarga semuanya adalah pilihannya sendiri. Pilihan sendiri dalam arti mereka memiliki prinsip ya, ketika akan memilih pasangan tentu saja seagama, kemudian juga memiliki kesamaan tujuan, memiliki visi bahwa rumah tangga dan keluarga yang dibangun itu harus menjadi percontohan bagi orang lain, dan yang terakhir meluaskan nilai kebaikan di antara 2 keluarga. Gitu. Jadi anak saya yang pertama menikah dengan seorang putri tentara. Seperti itu, karena anak saya berpikir ya kita harus bisa meluaskan nilai-nilai yang kita anut, kebaikan yang kita lakukan ke berbagai segmen masyarakat. Gitu. Anak kedua menikah dengan seorang keluarga pengacara dan pengusaha. Jadi bukan berasal dari keluarga politisi gitu ya. Jadi heterogen ya Bu. Betul. Dan yang ketiga memilih dari keluarga wirausahawan. Jadi ya cukup lengkap lah ya, dari 6 anak, 3 anak ini sudah bisa memilih dengan prinsip ya. Dan tentu saja itu didiskusikan ya, bukan kemudian menyodorkan calonnya di akhir, bukan. Memang sejak awal sudah kita diskusikan prinsip-prinsip memilih pasangan hidup ya, sehingga ketika dia katakan ini ada orang baik begini dan gitu mereka tidak melakukan interaksi panjang, bahkan anak saya pokoknya saya minta ibu datang melamar ya, meminang calon itu untuk saya nikah. Ya, karena sejak awal orang tuanya sudah ngasih koridor, ngasih prinsip-prinsip seperti ini. Ya, apapun yang kalian bawa yang jelas masuknya ini ya, kiranya ini. Ya. Dan memang sudah sejak awal harus diberikan seperti itu ya, Bu, ya. Jadi saya juga berpikir ya bahwa ternyata bukan hanya dalam pilihan jurusan atau sekolah, tapi juga perjodohan juga harus kita berikan ruang demokratis ya, sehingga anak-anak kita bisa mengekspresikan cintanya, kemudian usahanya untuk membangun keluarga yang bahagia itu bukan di bawah tekanan, tapi memang Bismillah, ini pilihan saya bertanggung jawab atas pilihan saya, dan itu saya buktikan ketika anak saya menghadapi masalah. Saya selalu katakan di awal ibu sudah sampaikan bahwa membangun rumah tangga itu seperti kita berjalan di tengah hutan. Apapun bisa terjadi, apapun bisa kita temui. Tapi pada saat kita sudah memilih untuk melakukan perjalanan itu, kita sudah mempersiapkan diri. Nah, anak saya seperti itu. Nah, biasanya anak saya juga menjawabnya begini, beri aku kesempatan untuk menyelesaikan masalahku. Seperti itu. Jadi dewasa seperti itu. Luar biasa. Jadi memang ini 2 hal, memang pendidikan dan perjodohan. Luar biasa dinamikanya dengan anak-anak ya. Dan alhamdulillah ini pelajaran berharga bagi kita, teman Bunda. Kita dapat inspirasi baru lagi bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang remaja, menghadapi pilihan-pilihan mereka ketika mereka memilih studinya dan jodoh mereka. Nah, kita bisa mengambil contoh atau belajar dari Ibu Neti ya, dan mudah-mudahan keluarga Bu Neti tetap bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan ini salah satu contoh keluarga yang luar biasa, tetap romantis di usia pernikahan yang keberapa Bu? 31 tahun, Masya Allah. Luar biasa, tetap langgeng, tetap samarai ya. Dan ini
sekaligus jadi contoh buat anak-anaknya, jadi mudah bagi Bu Neti untuk mengarahkan keluarga-keluarga Betul. muda itu ya, anak-anak Iya, kita, karena insya Allah. sudah ada contoh dari kedua orang tuanya. Luar biasa. Sukses terus Bu Neti, terima kasih Sami-sami banyak. Bunda, Ya. sukses juga untuk Bunda Rahmi, Ya, sama-sama. menginspirasi seluruh perempuan dan juga keluarga Sama-sama Indonesia memberikan khususnya yang ada di inspirasi Sulawesi ya, Bu, Selatan. ya. Insya Allah. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.